Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang distribusi peluang binomial, di mana sebelumnya kalian juga sudah melihat di video tentang sebaran peluang binomial atau distribusi, sama saja istilahnya. Lalu tentang konsep variabel acak, ya, di mana dalam konsep variabel acak itu ada data yang berupa bentuk diskrit dan kontinu. Ya, bentuk diskrit itu datanya berupa bilangan asli, kalau kontinu datanya berupa selang atau nanti penghitungannya dengan integral. Nah, untuk video kali ini yang akan kita bahas itu tentang variabel acak diskrit, ya, dengan mengambil sebuah kejadian atau itu adalah pelemparan bola basket. Nah, di saat kalian melempar bola basket, kemungkinan yang terjadi ya adalah bisa masuk atau tidak masuk, atau bisa diistilahkan sukses atau gagal. Misalkan kalian melempar bola basket itu sebanyak 3 kali. Nah, ditanyakan peluang kalian memasukkan bola basket sebanyak 2 kali itu berapa dari 3 kali lemparan. Nah, hal tersebut bisa kita bahas di sini. Ya, misalkan S adalah kejadian bola masuk ring basket dan G adalah kejadian bola tidak masuk ring basket, atau saya istilahkan S adalah sukses, G atau gagal. Untuk lemparan yang pertama, ya, itu kemungkinannya adalah sukses atau gagal. Untuk lemparan kedua, ya, dari S itu bisa jadi sukses atau gagal. Lalu dari lemparan yang pertama yang gagal, bisa jadi lemparan yang kedua sukses atau gagal. Begitu juga untuk lemparan yang ketiga. Ya, saya lanjutkan ya, SG. Nah, sehingga didapat ya ini S, di SSS, lalu SSG, oke, SGS, SGG, lalu GSS, GSG, GGS, ya, lalu GGG. Oke. Jadi kejadiannya ada SSS, SSG, ya, ada ini ya, saya ulang lagi, SSS, SSG, SGS, SGG, GSS, GSG, GGS, GGG. Sebanyak berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kejadiannya ada 8. Nah, ya, kita bisa lihat di sini S, maaf ya, untuk S di sini adalah untuk S di sini ini adalah istilah dari ruang sampel. Nggak jelas ya. Ini adalah ruang sampel. Ya, ini adalah ruang sampel. Ini istilahnya juga S, ya. Kebetulan sama istilahnya. Artinya jadi ruang sampel. Ruang sampel di sini berupa himpunan kejadian yang terjadi. Kejadiannya apa aja yang tadi sudah saya sebutkan. Ya, ini adalah S atau ruang sampel. Di mana NS, ya, kalian bisa lihat di pojok kanan atas yang biru itu, NS itu adalah banyaknya S atau banyaknya kejadian
banyaknya kejadian tadi kita hitung ada berapa? 8. Oke. Lalu misalkan K adalah kejadian bola masuk ring basket sebanyak 2 kali. Kira-kira kalau masuk sebanyak 2 kali itu apa ya? Kita bisa lihat dari slide sebelumnya ya. Bola masuk sebanyak 2 kali, jadi masuk berarti suksesnya sebanyak 2 kali, berarti aman aja ya. Sukses gagal, SGS, GSS, itu saja ya, itu aja ya. Oke, SSG, SGS, GSS. Oke, ini kejadiannya adalah SSG, SGS, GSS ya, sebanyak 2 kali. Atau misalkan kalian bisa lihat itu suksesnya sebanyak 2 kali 1, 2, 1, 2 ya, 1, 2. Oke. Lalu lalu diperoleh bahwasanya NS adalah banyaknya kejadian, ada berapa tadi? Di awal tadi ada 8. Lalu NK banyaknya kejadian ada berapa? Ada 3 ya. Dengan demikian diperoleh apa? Peluang. Nah, peluang itu rumusnya adalah banyaknya, oke, kebalik ya ini ya. Oke, ini kebalik. Ini kebalik ya. Harusnya NK banyaknya kejadian K dibagi NS dibagi ruang sampel ya. Ini tolong diperhatikan ya, ini salah. Jadi banyaknya kejadian K ada berapa? 1, 2, 3. Ini sama dengan 3 per 8. 8 banyak kejadian, seluruh kejadian ada 8. Jadi peluang bola masuk ke ring basket sebanyak 2 kali dalam 3 kali lemparan adalah apa? 3 per 8 gitu. Nah, ini melemparnya hanya 3 kali. Nah, lalu bagaimana misalkan kalian disuruh mencari untuk menghitung peluang bola masuk ring basket sebanyak 2 kali dalam 10 kali lemparan. Kalau tadi kan cuma 3 kali. Nah, kalau 10 kali bagaimana? Nah, atau 20 kali lemparan menggunakan cara tersebut. Nah, pasti akan kesulitan ya. Cara seperti yang sudah saya jelaskan tadi bisa digunakan, tetapi tidak efektif atau terlalu panjang ya. Nah, ada cara lain yang lebih efektif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Itu menggunakan distribusi peluang binomial yang nanti akan kita pelajari. Nah, lalu ke konsep variabel acak. Oke. Dari percobaan melempar bola sebanyak 3 kali diperoleh ruang sampel ya, itu tadi ya. SSS, SSG, SGS, SGG, GSS, GSG, GGS, GGG. Misalkan X adalah banyaknya bola masuk ring basket pada percobaan melempar bola sebanyak 3 kali. Oke, misalkan itu konsep X adalah variabel acak ya, di sini variabel acak yang artinya banyaknya bola. Jadi variabel acak nanti bisa berubah-ubah kejadiannya sesuai dengan ya mau kejadiannya seperti apa. Tapi di sini saya X itu adalah suatu permisalan banyaknya bola masuk ring basket pada percobaan melempar bola sebanyak 3 kali.
Maka nilai X yang mungkin adalah 0, 1, 2, atau 3. Kalau bisa seperti itu. Oke. Nah, ini saya jelaskan. Misalnya untuk X sama dengan 0. Oke. Untuk X sama dengan 0 itu terjadi GGG, atau artinya dari 3 kali melempar bola itu gagal semua ya. Kan X adalah banyaknya bola masuk ya dari basket. Jadi kalau GGG artinya gagal semua, atau diistilahkan X sama dengan 0 atau variabel acaknya sama dengan 0. Lalu yang kedua, untuk nilai X sama dengan 1. X sama dengan 1 berarti kejadian SGG, GSG, dan GGS ya. Berarti dari 3 kali melempar bola itu 1 kali masuk, kejadiannya ada ini ya. Untuk X sama dengan 1 ya, X sama dengan 2 ya, itu adalah SSG, SGS, dan GSS. Jadi dari 3 kali percobaan 2 kali masuk, itu istilahnya di sini dimisalkan X sama dengan 2. Oke. Untuk X sama dengan 3 artinya dari 3 kali pelemparan itu sukses semua, atau SS. Kejadiannya ada berapa? Ada 3. Ada 1 ya. Maaf, kejadiannya ada 1, tapi ini 3 lah. Jadi 0, 1, 2, 3 itu ya ini tadi yang dimaksud ya. Untuk 0, X sama dengan 0 itu tidak ada S sama sekali. Jadi untuk 1 ini S-nya 1 kali, suksesnya dari 3 kali. X sama dengan 2 berarti suksesnya 2 kali dari 3 kali pelemparan. X sama dengan 3 berarti 3 kali sukses. Oke. Lalu berikutnya tentang distribusi peluang variabel acak diskrit. Jadi peluang nilai variabel acak X itu tadi ya, variabel acak diskrit tadi dinotasikan dengan Fx. F-nya F kecil sama dengan Px. X sama dengan besar, Px sama dengan X. Jadi X-nya X besar sama dengan X kecil. Oke, untuk lebih lanjutnya di sini nanti kan kalian bisa pahami. Saya ambil dari contoh soal percobaan melempar bola basket ke dalam keranjang sebanyak 3 kali. Jika X merupakan variabel acak menyatakan bola masuk ya, masih sama pembahasannya. Tentukan ruang sampel percobaan. Tadi sudah ya, ruang sampelnya ada 8 ya, itu. Lalu yang B, buatlah tabel distribusi peluang variabel acak. Tabelnya oke. Jika X merupakan variabel acak yang menyatakan banyaknya bola masuk ke dalam rim basket ya, itu tabelnya bagaimana ya, kita bisa buat dengan bantuan nilai-nilainya tadi, bahwasanya X sama dengan 0 untuk titik sampel GGG ya, banyaknya anggota berapa N-nya? N-nya sama dengan 1. Lalu untuk X sama dengan nilai X 1 ya, titik sampelnya adalah GGS, GSG, SGG. Nah, banyaknya kejadiannya berapa? Ada 3. Lalu untuk X sama dengan 2 tadi artinya apa? Artinya kita sukses 2 kali dari 3 kali lemparan ya. Ada apa saja? Ada GSS, ada SGG, ada SSG. Jadi N-nya ada berapa? Kita hitung. Ada berapa? Ada 3 ya. N-nya sama dengan 3. Lalu untuk X sama dengan 3 atau kejadiannya selama 3 kali itu sukses ya, sukses. N-nya ada berapa? Kejadian itu
ada 1 ya, ada 1. Lalu dari tabel itu diperoleh Px sama dengan 0 itu sama dengan 1/8. 1/8 itu dari mana? 1 adalah ya, 1 adalah kejadiannya ya, yang X sama dengan 0 artinya 1 ya. Oke, di sini ini sama dengan 1/8. 8 adalah banyaknya ruang sampel. Lalu yang kedua, Px sama dengan 1 ya, kita bisa lihat dari tabel di atas tentang nilai X. Di situ untuk X sama dengan 1 itu 3/8. Dari mana 3 bisa diambil dari banyaknya titik sampel. Untuk X sama dengan 1 ya, di sini untuk X sama dengan 1 di sini ya, di ini X sama dengan 1 kejadiannya ada 1, 2, 3 di 3. Oh berarti 3 ini ya, 3/8. 8 nya adalah dari ruang sampel. Lalu yang kedua untuk Px sama dengan 2 kita ambil ini ya, ada titik sampelnya ada 1, 2, 3 juga, berarti 3/8. Lalu Px sama dengan 3, ini ada kejadian SSS, ada berapa banyaknya banyak titik sampel? 1, berarti 1/8. Lalu dari tabel ini ya, kita bisa memperoleh apa? Oke, bisa peroleh ini di X sama dengan X besar sama dengan X kecil, jadi ada 0, 1, ada 0, 1, 2, 3. Untuk 0 ya, X dari ini ya, 0 ada 1/8. Lalu satunya ini dari X sama dengan 1, ini berapa peluangnya? 3/8. Untuk 2 dari sini ini juga 3/8. Lalu 3 dari sini ya, ini peluangnya 3/8. Sehingga kita bisa menentukan grafik distribusi peluang ya, seperti ini. Jadi di sini adalah X ya, X sama dengan X tadi ya, ada 0, 1, 2, 3 ini. Lalu di sini ya, yang 0 tadi 1/8, yang 3 tadi juga 1/8 ya, kita bisa cek. Ya, coba kita ingatkan lagi, 0 1/8, 1 3/8, 2 3/8, 3 1/8. Oke. Oke, 0 1/8. Untuk 0 1/8 ya. Nih, satunya tadi 3/8 ya, kalian bisa cek. Lalu 2 nya juga ini sama 3/8. 1/8 nya ini ya. Oke, lalu selanjutnya fungsi distribusi peluang variabel acak X. Oke, kita memanfaatkan tabel tadi. Fungsi distribusinya bagaimana ya, dari tabel yang tadi. Nah, oke. Ini untuk 0
0, maaf ya agak nggak kelihatan. 0 itu jadi gini, untuk fungsi ini ada 0, 1/8, nah ya, ada 3/8. Untuk 0 adalah X yang lainnya. Nah, sebelum ke sini ini ada 1/8 untuk X sama dengan 0 atau X sama dengan 3. Jadi kita lihat untuk nilai peluang 1/8 itu X-nya sama dengan berapa ini ya. Ini 1/8, X-nya ada siapa aja? 0 dan 3. Oke. Ya, jadi untuk 1/8, 0 dan 3. Ya, kita lihat tabel. Lalu untuk yang 3/8, untuk X-nya sama dengan berapa? Kita lihat 3/8 di sini ya. Oke, di situ 3/8 X-nya sama dengan berapa? 1 atau 2. Oke. Lalu untuk 0 ya, 0 ini untuk X yang lainnya. Jadi selain kejadian ini tuh, untuk 0 X yang lainnya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, lalu yang berikutnya tentang fungsi distribusi kumulatif variabel acak diskrit. Itu ya, kalian bisa lihat di buku paketmu atau buku LKS. Kalian bisa lihat di situ tentang fungsi distribusi kumulatif variabel acak diskrit. Di situ ada fx sama dengan px besar kurang dari sama dengan x. Ya, untuk yang kumulatif, istilah kumulatif adalah jumlah dari apa? Dari fungsi variabel acak diskrit yang sudah kita bahas tadi ya, sebelumnya ini tadi ya, sudah menghitung itu di jumlah. Nah, itu yang kumulatif. Lalu ini istilahnya nilai fx atau f besar ya. Jadi untuk kumulatif f-nya besar, dinamakan peluang kumulatif variabel acak x. Ini f-nya besar ya. Oke. Misalkan X sama dengan C merupakan salah satu nilai variabel acak X yang memiliki peluang Fx, maka nilai Fc dinyatakan dengan kalian bisa lihat Fc itu F-nya besar, di dalamnya ada peluang X kurang dari sama dengan C. Jadi Fc ini adalah kumulatif total dari fungsi Fx, F kecil. Nah, bagaimana? Jadi kita bahas langsung di soal. Oke, pada percobaan melempar bola basket ke dalam keranjang sebanyak 3 kali, masih sama ya soalnya ya. Jika X merupakan variabel acak yang menyatakan banyaknya bola masuk, ya tentukan distribusi peluang kumulatif variabel acak X. Lalu yang B, buatlah tabel ya distribusi peluang kumulatif. Lalu yang C, membuat gambar grafik distribusi peluang kumulatif. Oke. Fungsi distribusi peluang kumulatif variabel acak X ya. Nah, seperti itu. Oke. Satu persatu ya kita lihat. Untuk F sama untuk F0, F besarnya ya, kembali ke definisinya bahwasanya F0 sama dengan P kurang dari sama dengan 0. Ini sebentar, ini ya, nih dari sini Fx sama dengan Px kurang dari sama dengan X tuh. Oke. Untuk F sama dengan untuk F0 jadi Px kurang dari sama dengan 0. F1 berarti Px kurang dari sama dengan 1. F2 Px kurang dari sama dengan 2. F3 Px kurang dari sama dengan 3.
ya, bisa dipahami. Sekarang F0 ya, untuk Px kurang jadi sama dengan 0 ini ya. Nah, berarti sigma X sama dengan 0 sampai 0. Jadi untuk Fx berarti sama dengan apa? X nya sigmanya dimulai dari 0, berarti apa? F0. F0 itu siapa? Lihat di tabel ya, tabelnya dari distribusi variabel acak X. Jadi untuk 0 nilainya berapa? 1/8. Ini tabelnya di soal sebelumnya ya. Lalu yang kedua F1. F1 Px kurang dari sama dengan 1. Jadi artinya sigma X sama dengan 0 sampai 1 untuk Fx. Sigma itu artinya jumlah. Ya, jumlahnya dari siapa? Jumlah dari 0 ya, berarti F0 ditambah F1. Itu siapa aja? F0 kita lihat 1/8 ditambah F1 3/8, hasilnya 4/8 atau setengah. Lalu yang ketiga F2. Untuk Px kurang dari sama dengan 2. Jadi ya, sigma X sama dengan 0 sampai dengan 2, berarti ada F0, F1, F2. F0 siapa? 1/8, F1 3/8, F2 3/8, jadi hasilnya 7/8. Nih. Lalu ada F3. F3 untuk Px kurang dari sama dengan 3. Ini kejadian 0 sampai 3 ya, 3 ini. Jadi ada F0, F1, F2, F3. Apa aja? 1/8, F0 1/8, 3/8, 3/8. Ini sama dengan 1. Oke. Lalu ya, ini saya tampilkan lagi yang ini tadi. Lalu kita bisa membuat distribusi kumulatif variabel acak, distribusi peluang kumulatif. Nah, seperti apa? Jadi dari hasilnya tadi ya, kita bisa lihat maaf tertutup ya. Untuk 1/8 ini kita bisa lihat untuk 1/8 itu untuk selang 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 1. Oke, kalian bisa lihat. Oke, untuk 1/8 ini ya, untuk 1/8 itu untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 1. Kenapa kok seperti itu? Nah, karena untuk nilai 1 ini ya, untuk nilai X sama dengan 1 ini kan sudah ada nilainya. Nih nilainya ini ya, berarti bukan 1/8, nilainya setengah. Jadi kita bikin selang di situ untuk 1/8 itu 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 1. Lalu untuk nilai setengah ini itu 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Kalau kita lihat di sini setengah ya, ini setengah. Kita lihat F1 ini nilainya masuk setengah ya. Lalu untuk 2 apakah masuk setengah? Tidak ya, untuk 2 7/8. Jadi untuk nilai X dari lebih dari 1 kurang dari 2 itu nilainya setengah, atau ini tadi untuk nilai 1/8 itu untuk X yang lebih dari sama dengan 0 tapi kurang dari 1. Lalu untuk F sama dengan 2, F sama dengan 2 itu untuk nilai X yang
untuk yang 7/8 ini ya, untuk nilai X yang lebih dari sama dengan 2 kurang dari 3. Untuk 1 untuk X yang lebih dari sama dengan 3. Itu. Oke. Ini ya. Lalu berikutnya ini tabel distribusi ya, untuk 1/8 itu 0, untuk 1/8 itu 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 1, atau kita bisa lihat 1/8 itu 0 ya. Lalu setengah, lalu untuk setengah itu masuk di mana? 1. Lalu untuk 2 itu masuk ke 7/8. Untuk X sama dengan 3 itu untuk nilai yang lainnya, X yang lebih dari sama dengan 1. Nah, kalau dibuat tabel dibuat grafiknya, untuk 0 1/8 ini 0, ini 1/8. Lalu kalau untuk 1 untuk setengah 1 itu X-nya 1 itu kumulatifnya setengah. 1 ini setengah ya. Di sini ini ada yang hilang ini. Lalu untuk X-nya 2 7/8 ini. Lalu untuk X-nya 3 di sini 1. Ini kan untuk X yang lainnya. Begitu kira-kira. Mungkin kalau ada yang belum jelas nanti saya bisa lanjutkan kembali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.